Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, ada suatu pertanyaan. Apakah ketika Kristus sudah mati di salib bagi dosa-dosa kita? Apakah itu artinya teman-teman bahwa kita sudah tidak menderita lagi? Bahwa itu artinya kita tidak memikul salib lagi? Bahwa itu artinya kita hidup enak-enak saja di dunia? Teman-teman, mari kita lihat dulu jawabannya. Di dalam buku Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Di sana dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Teman-teman, jawabannya adalah Kristus sendiri mengatakan bahwa kalau kita tidak memikul salib kita, maka kita tidak layak bagi Kristus. Lalu kenapa ya seperti itu? Padahal Kristus sudah mati bagi kita, tapi kenapa kita masih menderita? Kita masih mempunyai kesulitan di dalam hidup kita. Marilah kita lihat jawabannya di dalam buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 115, paragraf yang pertama. Di sana dikatakan penderitaan, salib, cobaan, kesulitan, dan berbagai ujian adalah cara Tuhan untuk memurnikan, menyucikan, dan melayakkan kita untuk sorga. Teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa justru melalui salib yang kita pikul secara pribadi, melalui penderitaan, melalui cobaan, kesulitan, dan berbagai macam ujian di dalam hidup kita, ini adalah sebenarnya cara Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menyucikan dan melayakkan kita untuk sorga. Sebagai contohnya teman-teman, beberapa hari yang lalu, gigi geraham paling belakang saya sedang tumbuh, dan itu membuat gusi saya bengkak. Dan selama beberapa hari saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur, karena saya selalu merasakan sakit. Tetapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Waktu itu ibu saya memberikan saya suatu tanaman seperti rumput yang diambil di samping rumah kami, dan rumput itu diremas-remas, lalu ditaruh di gusi saya yang sedang bengkak. Puji Tuhan, dengan rumput itu, gusi saya sudah tidak terasa sakit lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana melalui penderitaan, Tuhan memberikan kita suatu pelajaran yang penting. Ya, saya pikir-pikir kalau saya tidak sakit gusi, maka saya tidak akan tahu obatnya. Justru karena saya sakit gusi, saya bisa tahu bahwa ada suatu tanaman, ada suatu rumput yang bisa menyembuhkan gusi saya yang bengkak. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan dapat mengajari kita sesuatu melalui penderitaan yang kita sedang alami. Di dalam Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Teman-teman, Tuhan ingin sekali menyucikan kita. Tuhan ingin sekali mengajarkan kita banyak hal. Maka dari itu teman-teman, marilah kita memberikan diri kita untuk mau dimurnikan Tuhan. Seperti orang yang memurnikan perak, begitu pula lah Tuhan memurnikan diri kita ini. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengajarkan kita bahwa sebenarnya melalui penderitaan, melalui salib, cobaan, kesulitan, dan berbagai macam ujian di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang bekerja bagi kita. Sebenarnya Tuhan sedang memurnikan kita, menyucikan kita, dan melayakkan kita bagi sorga.
Tuhan rindu sekali supaya kita juga berada di mana Kristus berada, yaitu di sorga. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus terlebih dahulu dilayakkan melalui penderitaan, melalui salib, dan berbagai macam cobaan hidup. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.